Halo semuanya, kali ini kita akan membahas fasilitas PPN dan PPNBM di tempat penimbunan berikat dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Menurut PMK 131 tahun 2018, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Tempat penimbunan berikat terdiri dari gudang berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, pusat logistik berikat, toko bebas bea, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang, serta kawasan berikat. Gudang berikat merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan yang dapat berupa pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemotongan atas barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Kawasan berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan atau barang lain yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Sementara tempat penyelenggaraan berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Toko bebas bea merupakan TPB untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Tempat lelang berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. Kawasan daur ulang berikat merupakan TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan atau asal daerah pabean, sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi lebih tinggi. Yang terakhir, pusat logistik berikat. Pusat logistik berikat adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Barang-barang tertentu dari luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, diberikan penangguhan bea masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI dan atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 2 PMK 131 tahun 2018. Sementara, barang tertentu dari dalam daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat melalui tempat penimbunan berikat lainnya, tempat lain dalam daerah pabean, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, diberikan pembebasan cukai dan atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Khusus untuk barang yang dikeluarkan langsung dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, tetap terutang PPN dan atau PPNBM. Hal ini tertuang dalam pasal 21 ayat 1 PMK 131 tahun 2018. Dalam hal pemasukan barang, dapat berupa bahan baku, bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang modal, bahan bakar, peralatan perkantoran dan atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada kawasan berikat, barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi. Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara, hasil produksi yang dimasukkan kembali dan atau hasil produksi kawasan berikat lain.
dalam hal pengeluaran barang dapat berupa bahan baku dan atau sisa bahan baku, bahan penolong dan atau sisa bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, hasil produksi yang telah jadi maupun setengah jadi, barang untuk keperluan dan atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan, serta sisa dari proses produksi dan atau sisa pengemas dan limbah. Barang dari tempat penimbunan berikat dapat dikeluarkan ke luar daerah pabean, tempat penimbunan berikat lainnya, tempat lain dalam daerah pabean, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Khusus untuk tempat lain dalam daerah pabean, tetap terutang PPN dan atau PPNBM. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 PP 85 tahun 2018. Tempat penimbunan berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 PMK 04 tahun 2005 tentang tempat penimbunan berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 PMK 04 tahun 2005. Berikut fasilitas perpajakan yang dikenakan untuk barang yang dimasukkan ke tempat penimbunan berikat. Berikut fasilitas perpajakan yang dikenakan untuk barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat. Selanjutnya, kita akan membahas Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau disingkat KAPET. Menurut PP 147 tahun 2000, KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki potensi untuk cepat tumbuh. Yang kedua, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dan atau yang ketiga, memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. Latar belakang dibuatnya KAPET adalah adanya pembangunan yang tidak merata dan munculnya kesenjangan antar wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur, mendorong pemerintah untuk mengembangkan KAPET. Tujuan dikembangkannya KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di kawasan barat Indonesia. Terdapat 13 KAPET di Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan Presiden. Berikut fasilitas perpajakan yang diberikan berupa pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.